Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, salawat beserta salam marilah kita panjatkan puja, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana kita masih diberi kesehatan pada hari ini. Baik, kami sendiri di sini adalah dari kelompok 5 yang mana akan memaparkan TTM 1 pada modul pembaharuan pembelajaran di SD, yang insya Allah kami beranggota 3, yaitu Yuyun Wahyuningsih, Irwansyah, dan saya sendiri Faidatun Nafilah, yang akan memaparkan TTM 1 pada modul pembaharuan pembelajaran di SD. Nah, soal pertama di sini ada soal yang pertama, yaitu untuk mencapai keunggulan yang dicita-citakan, banyak pendekatan yang dapat dilakukan. Salah satunya apa yang dipaparkan oleh Salisbury, yaitu tentang 5 technologies untuk perubahan pendidikan. Teknologi ini sudah banyak diterapkan dalam dunia bisnis dan menjadikan kegiatan bisnis menjadi lebih kompetitif dan siap terhadap perubahan. Uraikan kelima teknologi tersebut. Nah, untuk nomor 1, yang mana jawabannya akan dipaparkan oleh Ibu Yuyun Wahyuningsih. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Bu, silakan menjawab TTM nomor 1. Silakan, Bu. di bidang pendidikan, di mana berbagai hal saling terkait. Bu Yuyun, bisa dilanjut? Baik, terima kasih kepada Ibu Yuyun yang sudah memaparkan jawaban dari nomor 1. Selanjutnya, nomor 2 dan nomor 3 yang mana akan dipaparkan oleh saudara Irwansyah. Kepadanya kami persilahkan. Ya, silakan, Pak. Pertanyaannya, Bu. Ya, saya bacakan ya. Nomor 2, pertanyaannya yaitu perubahan sosial berdampak pada sistem pendidikan, yaitu adanya perubahan paradigma dalam pendidikan. Sampai saat ini, pendidikan Indonesia telah melakukan 3 paradigma, yaitu paradigma pengajaran, kedua, paradigma pembelajaran,
dan ketiga, paradigma proses belajar. Nah, sekarang tolong uraikan pemaknaan ketiga paradigma tersebut. Silakan dijawab nomor 2. Baik. Paradigma pengajaran atau teaching dapat diartikan bahwa pendidikan hanya terjadi di sekolah, di mana ada guru yang belajar. Guru sebagai satu-satunya narasumber yang akan menjadi dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai penyaji materi, artinya guru menjelaskan materi kepada siswa, sedangkan siswa menyimak dan mengerjakan tugas yang diberikan ini. Yang kedua ada paradigma pembelajaran instruksional. Paradigma ini lebih memberikan perhatian kepada siswa. Dalam paradigma ini, guru tidak hanya sebagai satu-satunya narasumber dan tidak hanya sebagai pengajar, namun juga sebagai fasilitator yang membantu siswa belajar proses komunikasi dan pendekatan sistem mulai diterapkan pada paradigma ini. Sebagai proses komunikasi, guru berperan sebagai komunikator atau pengirim pesan. Tugas guru sebagai komunikator adalah mengolah pesan dan menentukan penyampaian pendapat dengan baik. Merupakan pendekatan sistem ini yaitu guru sebagai subjek berperan dalam merancang mengolah. Yang kedua, sudah, Pak? Pak Iwang? Baik, selanjutnya kita lanjutkan nomor 3, yaitu dengan soal atribut inovasi adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi cepat lambatnya laju suatu inovasi untuk diadopsi oleh anggota sistem sosial. Atribut inovasi juga dapat diartikan sesuatu yang dapat mempengaruhi suatu inovasi, diterima atau tidak oleh suatu anggota sistem sosial. Zeltman mengemukakan bahwa cepat lambatnya penerimaan inovasi dipengaruhi oleh atribut inovasi sendiri. Tolong uraikan beberapa atribut inovasi menurut Zeltman. Minimal 3 atribut saja. Silakan Pak, dipaparkan lagi jawaban untuk nomor 3-nya. Ya, baik. Yang pertama adalah pembiayaan. Pembiayaan yaitu pembiayaan untuk pengadaan maupun pembiayaan untuk pembinaan inovasi. Makin murah pembiayaan akan mudah diterima. Tinggi rendahnya pembiayaan akan ada kaitannya dengan kualitas. Misalnya penggunaan modul dasar. Apabila dilihat dari kemandirian dalam belajar, karena pembiayaan yang mahal, ini penggunaan modul di sekolah dasar baik modalnya pasti akan dapat dilaksanakan kalau hasil yang atribut ini atribut hanya ada pada bidang perusahaan. Yang kedua akan tetap diterima jika terintegrasi. Itu Bu, untuk nomor 2 dan 3. Mangga dilanjut nomor 4 dan 5. Ya, baik, terima kasih untuk paparan jawaban nomor 3. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 4, yang mana insya Allah akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu soal nomor 4, dunia pendidikan membutuhkan inovasi, terutama inovasi pembelajaran. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sebuah inovasi harus dapat dilaksanakan agar terjadi perubahan. Dalam penerapannya, sebuah inovasi menghadapi berbagai hambatan dan sulit diterima oleh masyarakat. Uraikan beberapa faktor penghambat inovasi pendidikan menurut Ibrahim. Baik, jawaban yang akan saya paparkan yang pertama yaitu 1. Estimasi tidak tepat terhadap inovasi, yang mana disebabkan oleh tidak tepatnya perencanaan atau estimasi dalam proses difusi inovasi. Antara lain tidak tepat dalam mempertimbangkan implementasi inovasi, kurang adanya kerjasama antar pelaksana inovasi, tidak adanya persamaan pendapat tentang tujuan yang akan dicapai, tidak jelas struktur pengambilan keputusan, komunikasi yang tidak lancar, adanya tekanan dari pemerintah untuk
mempercepat hasil inovasi dalam waktu yang sangat cepat. Selanjutnya yang kedua yaitu disebabkan oleh konflik dan motivasi. Disebabkan oleh karena adanya masalah-masalah pribadi seperti pertentangan antara anggota tim, rasa iri antara anggota dan anggota tim yang tidak semangat kerja. Pimpinan terlaku kaku dan berpandangan sempit, kurang adanya penguatan atau hadiah terhadap anggota yang melaksanakan tugas dengan baik. Yang ketiga, yaitu inovasi tidak berkembang. Tidak ada upaya untuk mengembangkan inovasi yang mana disebabkan oleh lambatnya material yang diterima, alokasi dana yang tidak tepat, terjadi inflasi, pergantian pengurus yang terlalu cepat. Yang terakhir, yaitu masalah keuangan. Tidak memadainya dana dari pemerintahan, kondisi perekonomian secara nasional mengakibatkan penundaan penyampaian dana. Nah, yang terakhir yaitu soal nomor 5. Yang mana nomor 5 soalnya yaitu globalisasi dan desentralisasi dalam bidang pendidikan merupakan isu yang menarik untuk dibicarakan di tahun 2018. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi dan desentralisasi memiliki dinamika dan makna mendasar yang menjadi bagian tidak terpisahkan. Uraikan dinamika dan makna globalisasi dan desentralisasi tersebut. Nah, jawaban yang akan saya sampaikan yaitu dalam konsep globalisasi, desentralisasi merupakan suatu konsekuensi. Globalisasi mengakibatkan peran pemerintahan sentral beralih, bahkan cenderung berkurang. Sebaliknya, peran individu untuk bersaing dan bekerja sama menjadi sangat tinggi, baik dalam pandangan pergaulan, bilateral, regional, dan internasional. Daya tahan suatu bangsa secara politis, ekonomi, keuangan, pendidikan, dan kebudayaan tidak dapat lagi sepenuhnya mengandalkan pemerintah. Justru pemerintah pusat bukan lagi satu-satunya aktor yang mampu mengurus seluruh kehidupan rakyat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadilah pemaparan jawaban TTM 1 di modul pembaharuan pembelajaran di SD. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila kelompok kami belum sepenuhnya mempresentasikan TTM 1 dengan baik. Untuk penutup, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan dan juga mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Baik, mari mudah-mudahan dengan video ini ada manfaatnya untuk kita, terkhusus bagi orang lain. Baik, kami tutup saja pemaparan pada hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.